Micro, small, and medium enterprise is the backbone of ASEAN economy. Statement tersebut bukannya tak beralasan. Menyumbang 43 hingga 69% produk domestik bruto pada 7 dari 10 negara anggota ASEAN, meliputi 87 hingga 99% kategori pelaku usaha, dan juga mempekerjakan 47 hingga 97% dari populasi pekerja, telah menjadi bukti kuatnya sektor UMKM dalam meningkatkan perekonomian ASEAN. Oleh karena itu, saya, Anugerah Akbar Muhammad, Bersama saya, Muhammad Fatih Noval. kami, delegasi dari Universitas Paramadina, akan menjelaskan mengenai tantangan multilateralisme ASEAN dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia pada era pandemi. Sesuai dengan data yang kami sebutkan, hal tersebut menjadikan pengembangan UMKM sebagai salah satu fokus demi mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat ASEAN, guna mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN, sesuai dengan yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Dalam perjalanannya, ASEAN menghadapi berbagai macam tantangan dalam mewujudkan pengembangan UMKM melalui integrasi ekonomi antar negara anggota. Demi menghadapi tantangan-tantangan integrasi yang ada, ASEAN membangun sebuah konsep yang disebut sebagai ASEAN Connectivity. Konsep tersebut berfokus pada konektivitas negara anggota ASEAN dalam 3 hal utama, yakni physical connectivity, institutional connectivity, dan people-to-people connectivity. Melalui ketiga bentuk konektivitas tersebut, ASEAN berharap dapat menciptakan koneksi terintegrasi di ASEAN yang akan mendorong daya saing, inklusivitas, dan perasaan komunal yang lebih kuat. Fokus ASEAN terhadap UMKM juga merupakan upaya sebagai forum multilateral yang menjadi basis interaksi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Multilateralisme telah menjadi nyawa bagi perkembangan ASEAN itu sendiri. Akan tetapi, awal tahun 2020 menjadi sebuah era bersejarah bagi ASEAN. ASEAN mendapat tantangan untuk mempertahankan multilateralismenya di tengah kecenderungan negara-negara yang mulai menunjukkan sifat proteksionis sebagai sebuah upaya preventif dalam menghadapi ancaman penyebaran virus corona. Pada presentasi kali ini akan menghadirkan analisa bagaimana konsep multilateralisme yang berlaku di ASEAN dalam pengembangan sektor UMKM mendapat tantangan pada era pandemi ini. Berbicara mengenai multilateralisme, maka kita akan mengacu terlebih dahulu kepada definisi multilateralisme itu sendiri. Robert Owen Cohen mendefinisikan multilateralisme adalah praktik koordinasi kebijakan nasional dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 3 negara atau lebih melalui sebuah institusi. Lebih lanjut, Cohen menekankan pada pentingnya peran institusi dalam menjelaskan fenomena multilateralisme sebagai persisten dan seperangkat aturan terkait baik formal maupun non-formal yang mengatur perilaku, aktivitas, dan membentuk ekspektasi. Seperangkat aturan tersebut mempengaruhi perilaku aktor yang dalam konteks ini merupakan negara yang tergabung dalam institusi multilateral. Akan tetapi, John Gerard Ruggie memiliki perspektif lain dalam memandang konsep multilateralisme. Ruggie menjelaskan bahwa definisi Cohen hanya terbatas pada definisi secara nominal, sehingga melupakan dimensi kualitatif dalam menjelaskan fenomena multilateralisme. Menurutnya, multilateralisme dapat dikonsepsikan sebagai bentuk arsitektur prinsip perorganisasian yang komprehensif dalam kehidupan internasional. Sebagai prinsip pengorganisasian, institusi multilateral memiliki 3 prinsip utama, yakni indivisibility atau ketidakterpisahan, prinsip perilaku umum, dan diffuse reciprocity. Indivisibility atau ketidakterpisahan dapat dianggap sebagai ruang lingkup baik secara geografis maupun fungsional, di mana konsekuensi atas tindakan unit dalam institusi tersebut memberikan pengaruh yang tersebar di antara unit lainnya. Prinsip ketidakterpisahan tersebut akan digunakan sebagai instrumen untuk menganalisa bagaimana perubahan kebijakan negara anggota ASEAN dalam merespon dampak pandemi dalam ranah domestik mereka dapat mempengaruhi negara-negara anggota lainnya. Kedua, prinsip umum dalam berperilaku biasanya datang melalui norma-norma yang mendesak bagi negara anggota, daripada membedakan hubungan dalam setiap kasus ataupun bersifat situasional. Prinsip ini akan digunakan dalam membaca norma-norma atau seperangkat aturan yang berlaku bagi negara anggota ASEAN yang mendasari interaksi antar negara anggota mereka. Ketiga, diffuse reciprocity atau timbal balik yang menyebar. Dalam prinsip ketiga ini, multilateralisme dijelaskan dalam konteks norma kultural yang dapat dianalogikan seperti I do things with and for others
without demanding or expecting an immediate payback or return, knowing that you and others will do the same later, and that we will be better off in the long run as result. Dengan kata lain, adanya kerjasama multilateral berpotensi membuat negara-negara tidak mendapatkan maksimal gain dalam sektor tersebut. Akan tetapi, seperti yang juga ditegaskan oleh Cohen, terdapat pandangan berupa expectation of diffuse reciprocity, di mana negara-negara merasa bahwa kerjasama atau perjanjian multilateralisme akan tetap memberikan keuntungan yang merata dalam jangka panjang. Berdasarkan 3 prinsip utama tersebut, maka pada bagian selanjutnya kita akan menganalisa kondisi multilateralisme ASEAN dalam sektor pengembangan UMKM pada era pandemi COVID-19. Berbicara mengenai kerangka multilateralisme dalam pengembangan UMKM, maka kita akan mengacu kepada pembentukan Strategic Action Plan for SME Development untuk jangka waktu 2016 hingga 2025. SAP-SMED bertujuan untuk mempromosikan UMKM yang berada di daerah secara individu dan kolektif guna mencapai visi UMKM yang berdaya saing global dan inovatif. Dalam penyusunannya, SAP diproyeksikan untuk dapat terimplementasi dalam jangka waktu 10 tahun, yakni 2016 hingga 2025. Kemudian, rencana tersebut dibagi ke dalam 2 fase periodik, yakni fase 5 tahun pertama yang kami sebut sebagai fase pertama, berfokus pada kemudahan integrasi UMKM dengan Asian Economic Community atau AEC dan Regional Value Chain. Lalu, pada fase 5 tahun setelahnya atau fase kedua, pengembangan UMKM diproyeksikan dapat bersaing dalam pasar global inovatif, inklusif, dan memiliki daya tahan. Melihat fase periodik pada penulisan jurnal ini, penulis berfokus pada fase pertama. Pada fase ini, arah kebijakan SAP terhadap UMKM adalah pada ranah industri cluster, global supply chain, dan productivity. Lalu, di mana letak ketiga prinsip multilateralisme ala Ruggie? Pertama, indivisibility atau ketidakterpisahan. Indivisibility berdiri dalam premis bahwa perilaku satu unit dalam institusi multilateral akan berpengaruh terhadap unit lainnya. Ketidakterpisahan itu berbentuk dalam penekanan aliansi dan konektivitas UMKM antar negara anggota ASEAN. Akan tetapi, kita harus dapat memaknai terlebih dahulu bagaimana konektivitas dapat memproduksi prinsip indivisibility di ASEAN. Pada era pandemi, muncul perubahan kebijakan negara sebagai respon, khususnya dalam hal perdagangan. Seperti halnya negara lain, pemberlakuan pembatasan ekspor dan pelonggaran impor barang dan jasa terkait COVID-19 telah lazim di seluruh ASEAN selama masa penyebaran pandemi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh ASEAN Sekretariat, tercatat bahwa terdapat beberapa perubahan perilaku negara dalam kebijakan perdagangan mereka. Perubahan kebijakan tersebut terbagi dalam 2 model. Pertama, liberalisasi perdagangan, dan kedua, pembatasan ekspor. Pada poin ini, prinsip indivisibility mendapat tantangan. Pembatasan ekspor negara-negara di ASEAN, khususnya pada produk pangan, mengancam ketahanan pangan domestik negara-negara lainnya, mengingat selain Thailand dan Singapura, negara-negara ASEAN saling ketergantungan dalam komunitas pangan satu sama lain. Maka, pada kasus ini, terkonfirmasi adanya prinsip indivisibility atau ketidakterpisahan dalam ASEAN beserta tantangannya. Prinsip-prinsip umum berbicara mengenai prinsip umum multilateralisme ASEAN dalam sektor integrasi dan pengembangan ekonomi. Beberapa literatur mengacu kepada prinsip non-diskriminasi dalam interaksi ekonomi di ASEAN. Prinsip tersebut memiliki pengertian bahwa negara harus menjalankan kewajiban perjanjian tanpa pengecualian berdasarkan aliansi atau pada tingkat tertentu kepentingan nasional mana yang dipertaruhkan. Dalam mencapai equitable economic development, ASEAN perlu memperhatikan esensi non-diskriminasi sebagai prasyarat utama lainnya equitable. Dalam SAP, variabel-variabel pembentuk equitable sebagai hasil akhir yang diinginkan ASEAN terbentuk melalui mekanisme seperti keadilan untuk atas akses informasi menuju pasar, keadilan untuk mendapatkan akses finansial, keadilan untuk mendapat kesempatan bersaing dalam pasar global dan regional, serta keadilan untuk mendapat pembelajaran kewirausahaan. Di mana letak tantangan terhadap prinsip umum ASEAN? Pada poin ini, kita akan berbicara mengenai kebijakan travel ban antar negara kawasan ASEAN. Semenjak kebijakan travel ban menjadi masif di ASEAN, mobilitas masyarakat ASEAN menjadi terbatasi dan berpengaruh terhadap sektor pariwisata.
selama ini sektor pariwisata telah menyumbang pengembangan sektor UMKM. Pengaruh negatif kebijakan travel ban tentu berdampak pada pemasukan pada sektor pariwisata. Sebagai bagian dari salah satu sumber ekonomi negara, hal tersebut dapat memicu penurunan perekonomian dalam negeri yang secara umum mengakibatkan efek domino terhadap berbagai sektor perekonomian. Meskipun di satu sisi kecenderungan negara untuk menerapkan kebijakan travel restriction dapat dipahami sebagai konsekuensi logis upaya preventif dalam mencegah penyebaran virus corona. Akan tetapi, kami berasumsi bahwa ketiadaan standar bersama dalam penerapan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman diskriminatif terhadap salah satu negara anggota ASEAN. Lalu prinsip ketiga, diffuse reciprocity, atau di sini Rugi menjelaskan bahwa ketiga prinsip dalam multilateralisme merupakan prinsip yang saling berkesinambungan. Indivisibility dan prinsip perilaku umum menjadi landasan bagaimana unit-unit dalam institusi multilateralisme saling berinteraksi. Terlebih, Rugi menekankan bahwa partisipasi komunal tersebut harus berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dari sisi keuntungan bagi negara yang tergabung dalam sebuah institusi multilateral, perhitungan gain yang akan didapat merupakan hasil akumulatif dari keikutsertaan sebuah unit dalam institusi. Dalam konteks SAP, diffuse reciprocity atau penyebaran dalam timbal balik hubungan multilateralisme ASEAN perlu dilihat melalui penyusunan agenda untuk jangka waktu 10 tahun. Melalui prinsip diffuse reciprocity, negara-negara ASEAN harus melihat keuntungan dalam SAP tidak hanya dalam fase periodik tertentu, akan tetapi keuntungan SAP dalam keseluruhan fasenya. Konsistensi keikutsertaan negara anggota ASEAN akan membentuk standar perilaku umum yang disepakati oleh sesama unit. Standar-standar tersebut akan memberikan tekanan normatif pada perilaku negara hingga muncul kontribusi pada pengembangan kewajiban dalam kerangka multilateralisme dalam periode jangka waktu panjang. Cohen juga memperkuat argumen tersebut dengan menekankan bahwa dalam sistem diffuse reciprocity, unit-unit yang tergabung dalam institusi multilateral tidak perlu mencari keuntungan yang dijamin oleh timbal balik tertentu, tetapi bertindak dengan keyakinan bahwa sikap kooperatif mereka akan terbayar dalam jangka panjang. Berdasarkan fase periodiknya, pandemi COVID-19 hadir pada masa transisi dari fase pertama menuju fase kedua. Dalam fase kedua, fokus SAP telah bergeser menuju poin inovasi, entrepreneurship, dan ekspor. Ketiga poin tersebut perlu untuk dibedah untuk melihat kesiapannya pada era pandemi ini. Poin pertama, yakni inovasi, dituliskan dalam SAP memiliki aksi-aksi yang perlu dicapai seperti pengembangan teknologi dan pengaplikasiannya dalam usaha sebagai inovasi, meningkatkan informasi mengenai dukungan inovasi, dan meningkatkan kolaborasi antara bisnis dan akademisi. Lalu, poin kedua, yaitu entrepreneurship, di mana entrepreneurship perlu meningkatkan edukasi mengenai kewirausahaan, serta poin terakhir membahas mengenai ekspor, yaitu menghadirkan mekanisme untuk meningkatkan daya ekspor UMKM itu sendiri. Pada akhirnya, era pandemi hadir pada masa transisi SAP menuju fase periode kedua. Permasalahan atas adanya distraksi terhadap physical border sebenarnya dapat teratasi melalui perkembangan era digital. Gagasan-gagasan seperti SMSI Go Digital harus tetap digalakkan agar ASEAN sebagai institusi dapat menghadapi tantangan multilateralisme pada era pandemi. Tantangan terhadap prinsip indivisibility, prinsip umum, dan diffuse reciprocity seharusnya tidak menjadi alasan bagi ASEAN untuk mempertahankan kerjasama multilateral mereka di bawah guideline SAP demi mewujudkan pengembangan UMKM. Sekian presentasi dari kami mengenai tantangan multilateralisme ASEAN demi pengembangan UMKM di Indonesia pada era pandemi. Saya Anugerah Muhammad Dan saya Muhammad Fatih Noval. Terima kasih atas perhatiannya.